Sidika Kebidanan, Sidika Muhammadiyah Gombong gitu. Oke. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa pendidikan kesehatan karena keluarga ibu saya jadikan menjadi keluarga binaan saya karena ibu kan sedang hamil pertama kali. Kemudian tadi dulu ada beberapa keluhan itu ya, pusing, mual, ya, cepat lelah juga kan. Nah, nanti saya akan menyampaikan tentang itu, ya. Yang pertama kita mulai dulu dari untuk ketidaknyamanannya gitu, ya. Ini bisa sambil disimak. Kemarin untuk keluhan itu pusing, mual, dan cepat lelah gitu, ya. Nah, sebelumnya saya kasih tahu dulu ketidaknyamanan kehamilan trimester 1. Trimester 1 itu dimulai dari minggu pertama sampai minggu ke-14. Ya. Biasanya ada mual. Mual itu biasanya mulai terjadi di 3 minggu pertama kehamilan. Kondisi ini menjadi akibat meningkatnya hormon estrogen dan progesteron, hormon kehamilan yang menyebabkan pergerakan saluran cerna terlambat. Kalau mualnya itu sering setiap makan langsung mual atau enggak gitu, Kak? Enggak. Mualnya itu kalau habis makan itu baru maghrib, setelah maghrib itu biasanya mual, iya. Tapi enggak sampai muntah. Oh, muntah. Iya. Tapi enggak terus-terusan kan? Itu masih normal ya karena kehamilan trimester 1. Kalau misalnya ibu mual muntahnya sering, setiap makan muntah, minum muntah, nah itu alangkah lebih baiknya periksa, ya. Kemudian yang kedua, pusing. Ibu kan juga mengeluhkan pusing ya. Pusing disebabkan oleh pembuluh darah yang melebar dan menurunnya tekanan darah. Untuk tensinya kemarin normal ya? Tensinya kemarin 100. Tapi emang udah biasa tensi segitu. Oh iya. Nah, nanti untuk cara mengatasinya bisa menghindari berdiri terlalu lama, kemudian berdiri perlahan setelah duduk atau setelah tiduran itu jangan langsung berdiri tapi perlahan-lahan gitu. Kemudian kemarin juga mudah lelah ya. Iya. Mudah lelah itu diakibatkan melonjaknya hormon progesteron di awal kehamilan. Nah, itu bisa membuat lelah. Untuk mengatasinya perbanyak istirahat, tidur siang. Biasanya tidur siang, sempat tidur siang nggak? Iya. Ya, tidur siang yang baik itu 1-2 jam. Terus tidur malamnya ya 8 jam lah. 7-8 jam. Kemudian ada juga nyeri payudara. Kemarin payudaranya nyeri nggak? Iya, nyeri. Itu juga ketidaknyamanan yang normal ya di kehamilan trimester pertama. Nah, untuk mengurangi rasa tidak nyaman tersebut bisa memakai bra yang lebih longgar gitu. Kalau bisa sih kalau pas tidur dilepas aja ya, nggak apa-apa. Tuh. Kemudian suasana hati kacau. Biasanya mudah sensitif gitu apa enggak? Iya sih. Iya ya. Ibu hamil normal sih biasanya kayak gitu, sedikit-sedikit tersinggung gitu. Cara mengatasinya yaitu sering berkomunikasi dengan keluarga, jadi apapun dikomunikasikan bersama gitu. Kemudian saya rasa cukup ini untuk ketidaknyamanannya. Untuk ketidaknyamanan ada yang ingin ditanyakan atau tidak, Ibu? Enggak. Udah. Terus ke tanda bahaya kehamilan, ya. Tanda bahaya kehamilan trimester pertama. Tanda bahayanya itu perdarahan. Tapi kalau perdarahannya masih flek-flek sedikit itu nggak apa-apa, tapi kecuali kalau perdarahan disertai nyeri ke perut, kram perut dari depan sampai belakang, perut bagian bawah kram, nyeri gitu, itu bahaya. Nanti segera periksa. Kemudian mual yang parah yang tadi saya sudah sampaikan, ketika makan langsung muntah, minum langsung muntah, itu bahaya karena bisa menyebabkan dehidrasi, ya. Kemudian ada demam tinggi. Demam tinggi itu bisa menjadi indikasi infeksi seperti toksoplasma,
atau CMV ya, virus CMV yang merupakan penyebab paling umum dari studi bawaan. Jadi demam tingginya itu mencapai 38 derajat Celcius ke atas. Jadi kalau sekiranya demam langsung periksa aja biar tahu ya. Terus kalau buang air kecilnya selama ini ada keluhan nggak? Enggak sih. Nggak ada ya. Nah ini rasa terbakar saat buang air kecil. Hal ini merupakan tanda umum dari infeksi saluran kemih. Jadi misalnya anyang-anyangan atau kalau pas buang air kecil terasa panas atau perih, itu langsung periksa ya kalau misalnya terjadi. Kemudian diabetes. Ibu hamil yang mengalami masalah kesehatan seperti diabetes, penyakit tiroid, tekanan darah tinggi dan asma harus mencatat perubahan kondisi mereka selama kehamilan. Sebab masalah serius bisa datang jika penyakit tersebut ada pada status tidak terkontrol. Misalnya itu kadar gula darahnya tinggi. Kalau kadar gula darah tinggi itu bisa memicu terjadinya bayinya terlalu besar. Kemudian keputihan. Selama ini kehamilan trimester 1 pernah keputihan yang secara berlebihan gitu? Enggak pernah ya. Jadi keputihan yang normal itu warnanya bening, terus cuma sedikit kayak lendir-lendir gitu aja. Kalau yang tidak normal itu biasanya warnanya kekuningan atau kehijauan, terus berbau tidak sedap. Nah itu harus segera diperiksakan. Nah untuk tanda bahayanya ini nggih Bu nggih. Nanti kalau misalnya ada salah satu tanda bahaya yang terjadi, nanti ibu bisa segera periksa ke tenaga kesehatan terdekat, bidan atau dokter. Ya. Ada yang ditanyakan sebelumnya sebelum lanjut ke materi selanjutnya? Enggak ya. Kemudian yang terakhir ini gizi ya Bu ya. Ini gizi pada ibu hamil khususnya trimester pertama. Trimester pertama itu ada jadi mulai dari pembentukan otak, sumsum tulang belakang, jantung dan organ lain serta terbentuknya bagian-bagian tubuh janin. Jadi penting banget untuk memenuhi nutrisi-nutrisi janinnya ya. Yang pertama itu yang terpenting itu asam folat. Asam folat sangat penting untuk janin untuk mencegah bayi lahir cacat. Nah, asam folat itu bisa dari bayam, asparagus, kemudian brokoli, buah sitrus seperti jeruk, juga kacang-kacangan. Terus vitamin A itu untuk perkembangan sel-sel janin dalam kandungan. Itu bisa dari buah-buahan atau sayur-sayuran, misalnya wortel, terus pepaya, itu kan mengandung vitamin A. Kemudian ada protein. Protein sangat diperlukan pada kehamilan trimester pertama untuk perkembangan sel, jaringan, dan organ pada janin. Protein itu banyak ya, ada protein hewani dan protein nabati. Protein hewani ya misalnya kayak ayam, daging, telur, atau seafood, itu kan protein hewani. Kemudian protein nabati yaitu dari kacang-kacangan, misalnya tahu, tempe gitu. Terus yang terpenting lagi ada kalsium. Kalsium itu penting untuk pembentukan tulang janin ya Bu nggih. Nah, kalsium itu bisa didapat dari susu atau olahan susu seperti keju, yogurt gitu. Kemudian bisa juga didapat dari ikan sarden, kemudian ikan salmon. Tapi kalau ibu hamil disarankan sih jangan makan makanan kaleng ya. Kayak sarden kan itu makanan kaleng. Mending yang lainnya kayak salmon atau yang kayak ikan teri, itu juga mengandung kalsium juga. Kemudian vitamin D juga penting untuk pembentukan tulang. Vitamin D bisa didapat dari salmon atau ikan yang berlemak lainnya, ikan laut lah. Kemudian zat besi. Nah, zat besi ini sangat penting ya Bu untuk mencegah anemia. Nah, anemia dalam kehamilan itu bisa menyebabkan resiko kelahiran prematur. Terus berat badan bayi lahirnya rendah, itu akibat kekurangan zat besi. Jadi penting juga zat besi. Kemudian vitamin C dapat membantu penyerapan zat besi dan biasanya vitamin C itu dari jeruk, jambu merah, pepaya, kiwi dan lain-lain ya, buah-buahan lah ya. Cabai juga ada vitamin C nya.
Kemudian untuk iodin atau yodium. Yodium berperan dalam menjaga kehamilan dan perkembangan janin, mencegah terjadinya keguguran, persalinan prematur, dan kelainan bawaan. Yodium bisa didapat dari keju, yogurt, terus garam bersodium, kemudian dari ikan, daging, dan telur. Nah ini untuk gizi nggak Ibu, ada yang ditanyakan seputar gizi? Kalau trimester pertama kok nggak boleh makan itu gorengan dulu apa gimana? Kalau Ibu kan masih mual-mual ya, kalau gorengan kan itu terlalu berminyak, biasanya sih nambah enak, lebih baik sih dikurangi, tapi ya boleh, tapi ya jangan berlebihan gitu. Kalau itu makan manis, Iya. manis itu kayak lidahnya itu rasanya pahit gitu. Jadinya pahit. Iya. Mungkin karena efek dari Ibu kan sering mual, itu biasanya efeknya kerasa sih biasanya. Kalau manis sih nggak apa-apa sebenarnya, cuma ya kembali lagi sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, karena kalau terlalu banyak makan manis juga kan bisa menyebabkan gula darahnya naik nanti. Iya. Terus ada lagi Bu? Oh, iya. Kemudian yang keempat, kesehatan lingkungan di era pandemi. Nah untuk kesehatan lingkungan di era pandemi seperti ini kan sangat penting, kita harus menjaga kesehatan lingkungan kita, kebersihan rumah atau tempat tinggal juga wajib diperhatikan karena biar menghindari virus corona ya. Nah untuk kebersihan rumah di era pandemi, yang pertama membersihkan permukaan barang seperti pintu, tombol lampu, kloset, remote, ponsel, itu kan sering dipegang ya, jadi harus dibersihkan dengan desinfektan. Nah kemudian menggunakan sarung tangan, selalu gunakan sarung tangan sekali pakai tiap membersihkan barang-barang itu tadi, kan biar tangannya nggak terkontaminasi dengan bahan kimia dari desinfektan itu. Kemudian untuk desinfektan sendiri itu cairan yang berfungsi untuk membunuh bakteri atau virus dan kuman atau mikroorganisme yang berbahaya. Nah untuk di rumah ini juga bisa dibuat desinfektan sendiri ya di rumah, bahan-bahannya juga yang pertama bisa dari Baiklin. Nah untuk perbandingannya itu, kalau misal dari Baiklin 2 sendok makan Baiklin atau 30 ml ya, dengan cairan pemutih pakaian selain Baiklin juga nggak apa-apa, terus nanti dicampurnya sama 1 liter air, nanti bisa dibersihkan di handle pintu, terus tombol lampu, remote, dilap aja gitu. Terus juga yang kedua bisa dari Dettol pembersih lantai. Nah ini untuk komposisinya 3 sendok makan atau 45 ml dicampur dengan air bersih 1 liter gitu ya. Kemudian untuk menghentikan persebaran COVID, sering-sering cuci tangan, bersihkan tangan menggunakan hand sanitizer atau cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, terus jaga jarak, kemudian menggunakan masker setiap pergi kemana-mana ya. Ada yang ditanyakan Bu? Tidak ya, saya rasa cukup Ibu. Terima kasih untuk waktunya, mohon maaf mengganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.